Shalom Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Saya akan membacakan dulu ayat firman. Ya Bapak Ibu. Ayat inilah yang menjadi dasar saya untuk selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. 2 Petrus 1 ayat 2, ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus agar kita mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, bahkan lebih ekstrim lagi, lebih dahsyat lagi, saya mengkhotbahkan Alkitab itu berurutan. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus nanti kelak selesai pada Wahyu. Tapi yang lebih dahsyat lagi, kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Kok bisa Pak? Ya bisa, karena benang merah dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya ingin menunjukkan bagi jemaat, bagi semua orang yang menonton video ini, bahwa Tuhan Yesus ada di Alkitab dari awal sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Juga kan seringkali jemaat didorong untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kan. Ya enggak Bapak Ibu? Pernah enggak Bapak Ibu dengar ajakan dorongan dari pendeta? Iya. Pendeta harus lebih. Bukan hanya membaca Alkitab. Harus mengkhotbahkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Lah iya dong, itu fair kan? Iyalah. Jadi karena itulah Bapak Ibu bisa mengikuti khotbah saya itu berurutan. Nanti masuk aja di channel YouTube Mount Hermon Church, adalah namanya Gereja Spasi Hermon. Saudara bisa ngikuti pembahasan khotbah dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya apa? Kita punya pemahaman. Dan juga kita bisa menjadi dorongan agar saudara juga tertarik membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Amin Bapak Ibu. Iya, haleluya. Nah, kita sekarang sudah sampai kepada kitab yang ke-6 dari Perjanjian Baru. Ada yang tahu kitab ke-6 dari Perjanjian Baru? Itulah kitab Roma. Ya, kitab Roma. Oke Bapak Ibu ya, Roma. Jadi Perjanjian Lama sudah selesai. Ya kan, puji Tuhan sudah selesai kan? Iya, Perjanjian Baru Injil sudah selesai. Mantap kan Bapak Ibu ya, Injil sudah selesai. Kisah Rasul sudah selesai. Sekarang masuk kepada Roma. Nanti bisa selesai sampai Wahyu sekitar Maret 2025. Ya Bapak Ibu, kira-kira itu ya. Karena ada potongan-potongan diinterupsi saat Natal. Itu kan 24, 25 itu khotbah tentang Natal. Bapak Ibu. Tahun baru juga kan ada dipotong gitu kan Bapak Ibu. Jadi itu nggak bisa berurutan. Itu dulu dikhotbahkan. Tapi kalau tidak ada hari-hari besar itu, ini pembahasan Alkitab, pengkhotbahan Alkitab berurutan. Oke ya, luar biasa. Nah sekarang kita sudah sampai kepada kitab Roma. Judul khotbah saya, selalu saya ngasih judul khotbah saya adalah Rahasia Kitab Roma. Judulnya adalah Rahasia Kitab Roma. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab Roma. Iya. Walaupun kitab Roma di Alkitab ditempatkan sebagai surat pertama dari Rasul Paulus. Tapi sebenarnya kitab Roma ini bukan surat pertama dari Rasul Paulus. Bukan yang pertama dari surat Rasul Paulus. Tapi ditempatkan di yang pertama dari surat Rasul Paulus. Ya Bapak Ibu ya, Roma, Korintus, Galatia, segala macam terus. Tapi yang pertama kali tulis bukan ini Bapak Ibu. Sama juga seperti kitab Perjanjian Baru, Injil. Injil pertama yang ditempatkan di Alkitab Injil apa? Matius. Matius kan, kedua Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes. Tapi sebenarnya bukan kitab Matius yang pertama kali ditulis. Tapi kitab Markus tahun 40. Itulah sebabnya Markus ini bisa menjadi inspirasi bagi penulis kitab Matius dan Lukas. Karena itulah ketiga kitab ini mirip-mirip. Sehingga disebut kitab sinoptik atau kitab cermin. Ya amin Bapak Ibu? Iya. Ya. Jadi bukan Matius ya yang pertama kali ditulis ya. Bukan Injil pertama bukan Matius. Tapi ditempatkan di pertama kali. Oke Bapak Ibu ya, luar biasa. Sama juga dengan Roma, bukan ini surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus, tapi ditempatkan kitab Roma sebagai yang pertama dari surat-surat Rasul Paulus. Oke Bapak Ibu ya, iya.
Nggak tahu saya dasarnya apa, pokoknya itulah kanonisasi dari Bapak Gereja menempatkan kitab Roma sebagai surat pertama dari Rasul Paulus. Oke, Bapak Ibu. Iya. Rasul Paulus menjelaskan dalam kitab Roma bahwa keturunan Abraham bukan lagi secara fisik, tapi keturunan Abraham berdasarkan iman. Itulah sebabnya kita orang Kristen termasuk juga keturunan Abraham. Dan karena kita keturunan Abraham, maka berkat Allah kepada Abraham itu juga menjadi hak milik kita sebagai keturunan Abraham. Amin. Iya. Iya, jadi karena kita adalah keturunan atau anak-anak Abraham dalam iman. Anak yang dapat warisan ya Bapak Ibu ya. Oke, sama juga seperti saudara. Kepada anak saudara, saudara wariskan harta milik saudara. Benar nggak? Nggak mungkin kepada pembantu kan? Nggak mungkin. Dari mana jalannya? Pasti kepada anak yang saudara wariskan kekayaan saudara. Ya, bahkan bukan hanya kekayaan, DNA saudara juga saudara wariskan kepada anak saudara. Iya, buktinya kalau ada pengecekan DNA, ketahuan siapa bapaknya, siapa ibunya. Iya. Itulah sebabnya jangan orang Kristen suka menyebut dirinya hamba. Pendeta suka disebut hamba Tuhan. Kalau saudara suka menyebut diri saudara hamba, maka saudara mau memutuskan warisan Allah terhadap diri saudara. Kan gawat. Lah iya dong, karena hanya anak yang berhak atas warisan, bukan hamba. Hamba itu diusir. Hagar dan Ismail itu diusir. Iya, kenapa? Mereka hamba. Makanya orang Kristen jangan suka latah. Suka menyebut hamba. Saya ini hamba. Apalagi hamba tidak berguna. Wah, itu di dalam Injil. Hamba yang tidak berguna, yang punya 1 talenta, dapat 1 talenta, dibuang ke neraka. Iya Bapak Ibu. Maka jangan suka kayak kesannya rendah hati. Itu bukan kerendahan hati, kebodohan. Lah iya dong. Memutuskan warisan saudara warisan Allah kepada diri saudara kan kebodohan kan? Lah iya dong. Warisan kok diputuskan? Nah, iya itu satu. Yang kedua juga hamba itu tidak berhak atas kasih Allah. Iya. Hamba itu tidak berhak atas kasih Allah. Iya, karena hubungan Tuhan dengan hamba itu hubungan kerja. Sama seperti juga di rumah. Saudara dengan pembantu itu hubungan kerja, tapi dengan anak itu hubungan kasih. Ya kan? Iya, hubungan kasih. Dan terbukti kalau ada putri saudara lompat ke pangkuan saudara peluk cium itu biasa. Tapi jangan sampai pembantu lompat ke pangkuan saudara, itu skandal. Lah iya dong, makanya bisa membedakan anak dengan hamba dengan pembantu. Iya, makanya orang Kristen jangan suka latah, mikir dulu sebelum ngomong. Amin Bapak Ibu. Itu gawat itu loh, kesannya sepele, hamba. Beda itu. Hamba tidak berhak atas warisan Allah. Yang kedua, hamba tidak berhak atas kasih Allah. Tuh kan gawat kan? Makanya jangan suka latah orang Kristen. Iya, pendeta itu terserah lah yang menyebut diri hamba. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan ya. Kesannya sepele ya, tapi itu berdampak besar. Iya, benar. Karena saudara memutuskan warisan Allah terhadap diri saudara. Kan gawat kan? Saudara memutuskan kasih Allah kepada diri saudara. Kan gawat juga. Tuh. Iya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, itu tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya. Enggak ada sebenarnya di tulisan khotbah saya. Oke, lanjut. Ya. Adanya kitab Roma membuat banyak orang Kristen berpikir bahwa Rasul Paulus yang menginjil pertama kepada orang Romawi. Benar atau tidak Bapak? Salah ya. Bukan Rasul Paulus yang menginjil pertama kepada orang Romawi. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Siapa penginjil pertama kepada orang Romawi? Ada yang tahu? Itulah Rasul Petrus. Iya, Rasul Petrus adalah penginjil pertama kepada orang Romawi. Kenapa? Karena Rasul Petrus dalam kisah para rasul, dia disuruh Tuhan untuk menginjil kepada Cornelius dan teman-temannya. Ya, jadi yang pertama kali siapa? Petrus, bukan Paulus. Amin Bapak Ibu ya. Walaupun yang punya kitab Roma itu, yang nulis kitab Roma itu Rasul Paulus. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi yang menginjil pertama kepada orang Romawi itu bukan Rasul Paulus, tetapi Rasul Petrus. Pada saat itu Petrus melihat, dapat penglihatan, ada satu kantong hewan-hewan haram disuruh makan.
Iya, iya, Tuhan nyuruh Petrus makan binatang-binatang haram ini. Mungkin termasuk binatang haram itu adalah babi. Gitu. Iya Bapak Ibu, nggak tahu dia enaknya babi ya Bapak Ibu ya. Haleluya Bapak Ibu, iya. Nah itu menjadi petanda bahwa Petrus disuruh Tuhan untuk pergi menginjil ke keluarganya, ke Kornelius, keluarga dan teman-temannya. Amin. Ya, bahkan saat itu juga Petrus membaptis mereka semua. Kenapa? Ada petanda bahwa Kornelius dan kawan-kawan telah diurapi oleh Roh Kudus sehingga berbahasa roh. Dan itulah menjadi petanda bahwa mereka diterima oleh Tuhan karena Roh Kudus telah turun atas mereka, maka Petrus kemudian tergerak untuk membaptis mereka semua. Amin. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke. Luar biasa ya. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, Rasul Paulus itu sebenarnya belum pernah ke Roma. Tapi dia bisa menulis kitab Roma, kan dahsyat ya. Iya Bapak Ibu ya. Iya, itu luar biasa sekali. Nah, Paulus menuliskan di dalam kitab Roma bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Coba kita buka Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Nah, Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sudah? Saya bacakan ya. Ini ucapan Paulus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Rasul Paulus berkata, coba ayat awalnya Bu 16. Ya, Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil itu kekuatan Allah. Kenapa Injil kekuatan Allah? Karena Injil berita baik tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin Bapak Ibu? Iya. Bahkan juga mujizat-mujizat bisa kita alami dalam kehidupan. Gereja kita sudah mengalami mujizat. Iya Bapak Ibu. Pemilik mall ini sudah diberkati luar biasa. Dulu waktu pertama kali gereja Mon masuk, ini sepi sekali. Sekarang coba saudara lihat, tadi masuk sini pasti sudah melihat renovasi. Iya kan? Karena akan buka November dan akhir tahun ini Desember seluruh lantai penuh disewa. Luar biasa kan? Dan lewat mujizat inilah bahkan pemilik mall ini juga berkata, ini mujizat. Amin Bapak Ibu. Ini mujizat, diakui. Iya Bapak Ibu, ini mujizat. Luar biasa kan? Jadi mujizat itu membuka hati orang. Bukan hanya hati orang yang terbuka, dompetnya juga terbuka. Makanya murah hati banget. Luar biasa kan? Karena dia melihat langsung. Mallnya bertahun-tahun sepi. Tiba-tiba kehadiran gereja membuat mallnya sekarang mulai hidup dan bangkit. Tuh lihat. Hah? Apalagi ya? Iya kan? Luar biasa kan membuka. Makanya gereja itu harus ada mujizat. Tapi bukan berarti gereja berpusat kepada mujizat. Tidak. Mujizat itu adalah buah. Ketika kita berfokus kepada Tuhan Yesus, mujizat itu akan terjadi dengan otomatis. Jadi mujizat itu adalah buah. Itulah sebabnya saya tidak pernah khotbah tentang kehidupan sehari-hari. Saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika saya khotbahkan Tuhan Yesus, mujizat itu adalah buahnya. Bukan hanya mujizat buahnya, bahkan Tuhan juga menambahkan saya hikmat. Ada selalu singkapan, sehingga terkesan saya kok pintar banget gitu. Enggak, saya nggak pintar-pintar amat, banyak lebih pintar. Tapi kenapa? Singkapan Tuhan luar biasa. Iya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu nonton video-video khotbah saya, ada singkapan-singkapan, selalu kayak ada singkapan baru Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan. Karena ada ayat juga yang berkata, ada ayat yang berkata, tulisan Rasul Paulus, bahwa ketika orang kalau tidak berdasarkan Yesus,
itu seperti pikirannya berselubung, kayak tertutup gitu Bapak. Tapi selubung ini akan diangkat ketika mereka berfokus kepada Tuhan Yesus. Tuh, iya ada ayatnya, ya, ya. Saudara mau cari aja ya tugas ya, besok ujian. Iya ya, oke, ya. Nah, jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, Injil adalah kekuatan Allah. Iya benar, karena apa? Karena dalam Injil ada berita tentang Yesus dan Yesus adalah kekuatan Allah. Iya Bapak Ibu, iya. Di dalam Markus terakhir itu dikatakan, ketika orang percaya kepada Yesus maka tanda-tanda mujizat akan menyertai. Markus 16 ayat 17. Demikian juga pada Markus 16 ayat 20 dikatakan, ketika murid-muridnya pergi memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Bukan berarti itu hanya cuma 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak. Tapi seluruh Alkitab itu berita tentang Yesus. Ketika kita beritakan, maka Tuhan akan terus bekerja. Dan Tuhan akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda mujizat. Itulah sebabnya ketika kita korbankan Tuhan Yesus, otomatis itu ada mujizat. Otomatis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus senang. Maka Tuhan terus bekerja. Dan Tuhan akan meneguhkan firman itu. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Luar biasa kan? Itulah rahasia kenapa kok Mon Hermon kok banyak mujizat. Kemarin ada Ibu Mariana sembuh, bebas dari operasi. Iya bebas operasi, kakinya ketabrak ojek motor, retak, vonis harus operasi. Tapi puji Tuhan, terima perjamuan kudus, diurapi dengan minyak urapan, bebas operasi. Jalannya normal, tidak pincang, normal. Udah sembuh dia, sudah bersaksi di sini. Oke Bapak Ibu ya, iya berkat juga demikian. Ada orang yang nyari kerja, didoakan, diurapi, langsung diangkat jadi asisten direktur. Tuh kan, luar biasa kan? Kalau nggak mujizat apa namanya itu? Luar biasa, makanya ya jadi gereja itu pasti ada tanda-tanda mujizat. Bukan berarti gereja mencari-cari mujizat, bukan. Itu adalah buah ketika kita mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi buah otomatis akan terjadi ketika kita di dalam Yesus mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Jadi Injil adalah kebenaran Allah. Jadi kalau saudara ingin hidup dalam kebenaran, hiduplah di dalam Yesus. Karena Yesus adalah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran Allah. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Iya Bapak Ibu. Oke ya. Iya. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan berdasarkan perbuatan. Tapi berdasarkan perbuatan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Nanti saya akan khotbah suatu hari tentang iman ya. Iman itu apa? Jadi ya udah. Nah, Roma 3:20 tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Iya. Tidak dapat dibenarkan karena semua orang gagal melakukan hukum Taurat yang menjadi standar kebenaran, kekudusan dan kebaikan Allah. Coba kita buka Roma 3:20. Justru oleh hukum Taurat orang menjadi kenal dosa. Roma 3:20 ini saya bacakan. Bapak Ibu bisa lihat televisi. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mengenal dosa. Nih saya tunjukkan buktinya. Lewat hukum Taurat orang mengenal dosa. Saya tanya saudara. Mencuri itu dosa atau tidak? Dari mana saudara tahu? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu membuat orang tahu mencuri itu dosa. Ya kan? Jadi karena ada hukum Taurat kita tahu. Karena dalam hukum Taurat ada larangan jangan mencuri. Berzina itu dosa enggak? Dosa. Dari mana saudara tahu? Karena dalam hukum Taurat ada larangan jangan berzina. Ya kan? Jadi hukum Taurat itu mengenal dosa atau tidak. Iya Bapak Ibu. Kalau tidak ada hukum Taurat, orang kenal dosa enggak mencuri itu? Tidak. Berzina itu dosa? Tidak. Jadi harus ada hukum Taurat, harus ada hukumnya supaya orang tahu mencuri itu dosa, berzina itu dosa, membunuh itu dosa dan seterusnya. Amin. Saya akan memberi contoh demikian supaya saudara gampang paham. Misalkan di depan saya ini jalan raya. Di depan saya misalkan jalan raya. Saya parkir mobil di jalan ini. Saya bisa ditangkap polisi enggak? Tidak bisa. Kecuali kalau besoknya tiba-tiba di sini ada rambu. Dilarang stop, S dicoret, dilarang parkir, P dicoret.
Ketika saya parkir, saya akan didenda polisi, ditangkap polisi. Kenapa? Ada peraturan yang melarang, dilarang stop, dilarang parkir. Tapi selama tidak ada rambu ini, saudara parkir semalaman juga tidak akan ditangkap polisi. Jadi membuat perbedaannya adalah adanya rambu, adanya peraturan, adanya hukum di sini. Tapi ketika hukum itu tidak ada, misalkan saudara nekat gitu, cabut rambu gitu. Saudara cabut, saudara taruh di kamar saudara, dilarang stop. Misalkan saudara rada-rada gitu. Iya, saudara parkir sini nggak akan apa-apa. Kalau ada polisi, dilarang, mana Pak rambunya Pak? Nah, saudara bisa berdialog dengan polisi kan, mana rambunya Pak? Nggak ada larangan tuh. Tuh. Tapi kalau ada rambu, stop. Saudara parkir situ, ditangkap saudara. Tanpa berdebat saudara ditangkap. Denda saudara. Ya kan? Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Ketika ada hukum Taurat, saudara bisa berdosa. Mencuri dianggap berdosa. Membunuh dianggap berdosa. Tapi kalau hukum Taurat itu tidak ada lagi, saudara bisa disebut mencuri enggak? Berdosa? Enggak. Enggak kan? Ini sama seperti rambu tadi. Selama ada rambu, betul dilarang stop saudara situ. Parkir saudara situ ditangkap polisi. Tapi ketika tidak ada rambu, saudara tidak bisa didenda polisi. Pelanggaran apa? Enggak ada tuh. Oke Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi hukum Taurat itu yang membuat orang menjadi kenal dosa. Mana dosa, mana tidak. Mana dosa, mana tidak. Mana dosa, mana tidak. Benar? Benar Bapak Ibu ya? Dan inilah sebenarnya gambaran dari pohon, ya buah pohon. Ya yang baik dan yang jahat. Ya, lewat Adam dan Hawa makan buah itulah mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ya, dan itulah sekarang berwujud menjadi hukum Taurat. Orang tahu mana berdosa, mana tidak. Paham Bapak Ibu ya? Tapi puji Tuhan di dalam Yesus. Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan lewat penggenapan hukum Taurat di dalam Yesus, kita tidak lagi dituntut untuk melakukan Taurat, untuk menjadi benar di hadapan Allah. Iya Bapak Ibu. Kenapa saudara tidak dituntut lagi melakukan hukum Taurat? Ya Bapak Ibu, untuk menjadi benar di hadapan Allah. Karena sekarang saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Iya Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat itu tidak lagi menuntut saudara agar saudara lakukan, agar saudara benar di hadapan Allah. Tidak lagi, karena kita sudah dibenarkan. Tapi bukan berarti kita boleh melanggar hukum Taurat dengan mencuri seenaknya, membunuh seenaknya, berzina. Tidak lagi. Tapi hukum Taurat itu menjadi buah di dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya ketika orang tidak di dalam Yesus, hukum Taurat itu menjadi syarat untuk saudara menjadi benar di hadapan Allah, berkenan di hadapan Allah, kudus di hadapan Allah. Tapi ketika kita dalam Yesus, kita sudah benar, dan karena sudah benar, maka hendaklah kita jangan mencuri. Ketika kita sudah benar, hendaklah kita jangan membunuh. Jadi hukum Taurat itu kita lakukan sebagai buah, bukan lagi sebagai syarat. Paham Bapak Ibu bedanya? Paham? Nah, kalau orang di luar Yesus yang belum benar, belum ada yang membenarkan mereka, maka hukum Taurat itu harus mereka lakukan supaya mereka berkenan di depan Allah. Tapi ketika orang Kristen di dalam Yesus, tidak. Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Hukum Taurat itu kita lakukan memang, tapi bukan sebagai syarat, tetapi sebagai buah. Ketika kita sudah dibenarkan Yesus, hendaklah kita jangan mencuri. Jadi buah, bukan syarat. Ketika kita dalam Yesus, kita sudah benar dalam Yesus, hendaklah kita jangan berzina. Gitu Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat itu bukan lagi syarat untuk kita menjadi benar, kudus di hadapan Allah, tapi itu menjadi buah di hadapan, menjadi buah yang dilakukan oleh orang Kristen. Karena kita sudah benar oleh darah Yesus. Paham ya bedanya ya? Jadi orang di luar Yesus, hukum Taurat itu sebagai syarat untuk menjadi benar, kudus. Tapi kita orang Kristen, kita sudah benar. Karena itulah hukum Taurat itu menjadi buah yang kita lakukan. Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Paham ya? Jadi bukan berarti kita tidak melakukan hukum Taurat. Kita melakukan, tapi itu sebagai buah. Bukan lagi sebagai syarat. Paham? Oke, lanjut. Haleluya. Haleluya. Nah, ini dikatakan lagi oleh Roma 5 ayat 13, dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Coba Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Karena apa? Dosa itu, apapun dosa itu pasti
karena kita melanggar salah satu hukum dari hukum Taurat. Benar, apapun. Kayak mencuri itu dosa. Kenapa? Kita melanggar larangan mencuri dari hukum Taurat. Berzina itu dosa karena ada larangan berzina dalam hukum Taurat. Jadi apapun dosa pasti ada kaitannya dengan pelanggaran dari salah satu dari hukum Taurat. Itulah sebabnya ketika hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus, maka tidak ada lagi perhitungan dosa. Makanya orang Kristen tidak lagi berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena syarat untuk benar, syarat untuk kudus telah digenapi Yesus dengan mati di atas kayu salib. Amin. Kenapa Tuhan Yesus harus matinya di atas kayu salib? Padahal saudara perlu tahu ya, kematian atau hukuman mati yang lazim di Israel itu bukan salib. Saudara tahu apa? Dilempari batu, dirajam. Dan itulah terbukti pada Stefanus, dirajam sampai batu sampai mati. Dan itu terbukti ketika seorang wanita tertangkap basah berzina akan dirajam dengan batu. Benar kan? Itulah hukuman yang lazim di Israel. Tapi kemudian kita bisa mengejar lagi. Kenapa Tuhan Yesus tidak mati dirajam batu? Tapi kenapa matinya disalib? Oh, tuh. Saudara bisa bertanya gitu Bapak Ibu. Jadi orang Kristen harus kritis. Iya ya. Kenapa ya Tuhan Yesus tidak mati dirajam batu ya? Padahal hukuman mati yang lazim di Israel adalah dirajam batu. Kok matinya Yesus disalib? Tuh. Kan? Itu pertanyaan. Iya. Kenapa matinya Yesus disalib? Padahal ini bukan hukuman yang lazim di Israel. Ini hukuman yang dibawa oleh orang Romawi. Kenapa Yesus matinya disalib? Saudara tahu? Penyebab Yesus mati disalib adalah karena kebencian orang Yahudi, imam-imam dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Mereka bukan saja ingin membunuh Yesus, tapi juga mereka ingin membuat Yesus matinya terkutuk. Dan mati terkutuk di dalam kitab Taurat itu adalah mati tergantung disalib. Iya, ada ayatnya. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Lalu kenapa Yesus diizinkan Allah matinya tersalib? Karena salib ini adalah inti dari hukum Taurat. Coba, hukum Taurat ada berapa? Saya buktikan Bapak. Hukum Taurat ada berapa? 10. 10 hukum Taurat itu kalau dirangkum menjadi 2. Saudara tahu apa? Hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Hukum yang kedua yang sama. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau 2 hukum kasih dirangkum lagi, muncul satu kata. Saudara tahu apa? Salib. Inilah 2 hukum kasih itu dirangkum menjadi satu kata, salib. Kok bisa Pak? Iya, salib ini terdiri dari 2 tiang. Tiang vertikal dan tiang horizontal. Tiang vertikal inilah, waduh sampai mentok nih. Untung gak kena lampunya. Terlalu semangat. Tiang vertikal ini apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tiang vertikal apa? Mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi 2 hukum kasih tadi bisa dikatakan dengan satu kata, salib. Tuh kan? Jadi 10 hukum Taurat dirangkum menjadi 2 hukum kasih. 2 hukum kasih dirangkum lagi menjadi satu kata. Itulah salib. Itulah sebabnya Yesus matinya disalib. Agar Yesus bisa menggenapi hukum Taurat. Agar ketika kita dalam Yesus, tidak lagi tuntutan hukum Taurat harus kita lakukan sebagai syarat. Itu. Paham kan? Makin pintar saudara. Mungkin lebih pintar dari banyak pendeta jadinya. Tuh. Iya Bapak Ibu, iya. Tuh, saudara bisa tanya, coba tes saja pendeta saudara. Pak, kenapa Yesus matinya disalib Pak? Kok gak dirajam batu? Padahal hukuman mati yang lazim di Israel itu rajam batu Pak. Mungkin aja dia gak bisa jawab. Iya. Bener Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Karena memang matinya, hukuman mati yang lazim di Israel itu timpuk batu. Iya kan? Iya, itu luar biasa kan? Iya, mungkin aja dia nggak bisa jawab ya. Iya keren ya, tuh singkapan. Jadi bukan saya pintar ya Bapak Ibu ya, tapi Tuhan menyingkapkan banyak pewahyuan kepada saya. Amin Bapak Ibu. Itu juga yang akan terjadi bagi saudara. Ketika saudara selalu berfokus kepada Tuhan Yesus, selalu ada singkapan, selalu ada pewahyuan, selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus saudara tidak pernah jalan buntu. Saudara tahu kenapa? Karena Yesus adalah jalan. Jadi selalu ada jalan. Saudara tidak pernah dapat jalan buntu. Kenapa? Yesus juga adalah pintu. Selalu terbuka pintu. Makanya terus dalam Yesus selalu ada jalan keluar bagi kita. Dan selalu ada pintu bagi masalah kita. Tuh kan keren kan? Iya. Makanya terus di dalam Yesus mantap.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jadi kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Ya, ya, haleluya. Nah, semua orang di dunia ini sudah berdosa. Benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak orang yang tidak berdosa? Semuanya sudah berdosa. Kalau tidak dosa yang dia lakukan, dosa bapak mamanya, nenek moyang. Udah pasti tuh. Benar nggak Bapak Ibu ya? Makanya orang Kristen tidak pernah berkata baik itu tanpa dosa. Udah berdosa itu. Tapi tetangga sebelah kan berkata kan baik tanpa dosa ya kan. Ya, karena mereka tidak mengenal dosa keturunan. Tapi orang Kristen mengenal dosa keturunan. Itulah sebabnya walaupun baik sudah berdosa itu. Kenapa? Karena dosa dari nenek moyangnya, bapak ibunya. Oke Bapak Ibu ya? Iya. Oke, iya. Nah karena itulah semua orang itu layak dihukum. Karena semua orang itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 3. Coba Roma 3 ayat 3 nih saya bacakan. Roma 3 ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa atau juga telah berdosa. Kenapa? Kalau bukan dia yang lakukan, nenek moyang yang lakukan. Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah semua orang layak dihukum. Dan karena semua orang telah berbuat dosa, maka semua orang butuh juru selamat. Lah iya dong, kalau semua orang telah berbuat dosa kan, jadi semua orang ya butuh juru selamat. Iya Bapak Ibu, iya. Benar. Iya, jadi semua orang telah berbuat dosa. Ya, saya pernah saya baca satu buku. Saudara melihat harimau. Harimau itu binatang buas ya Bapak Ibu ya. Kenapa saudara berkata harimau itu binatang buas? Apakah ketika dia nerkam mangsanya baru saya sebut binatang buas? Tidak. Tidak. Tanpa dia makan ngejar mangsanya juga dia tidur-tiduran. Saudara tetap menyebut harimau itu binatang buas. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya. Walaupun dia cuma tidur-tiduran gak nerkam mangsanya. Dia saudara sebut binatang buas. Kenapa? Karena dia dilahirkan sebagai binatang buas. Bukan ketika dia menerkam mangsa baru saudara sebut harimau binatang buas. Enggak, tiduran aja juga dia saudara sebut binatang buas kan. Hal yang sama juga dengan kita. Bukan ketika kita berbuat dosa, kita menjadi orang berdosa. Tidak. Tapi karena kelahiran kita, maka kita disebut orang berdosa. Karena sudah dilahirkan, sudah menjadi orang berdosa. Bukan ketika saudara berbuat dosa, maka saudara disebut orang berdosa. Enggak, kelahiran aja saudara sudah berdosa. Amin. Jadi saudara tidak bisa merubah status saudara ini dengan perbuatan saudara. Karena apa? Karena saudara dilahirkan sudah berdosa. Jadi perlu tangan Allah untuk merubah saudara menjadi orang berdosa, menjadi tidak berdosa. Amin. Itulah sebabnya kekristenan tidak mengenal perbuatan baik untuk kita menjadi benar dan berkenan di hadapan Allah. Tapi karena perbuatan Allah yang kita percaya, itulah yang bisa merubah hidup kita. Amin. Iya. Keren kan? Iya, kayak harimau tadi. Jadi saudara sebut binatang buas bukan karena ketika dia nerkam mangsa. Tiduran aja dia saudara sebut binatang buas kan. Karena apa? Kelahirannya dia sebagai binatang buas. Paham Bapak Ibu ya? Oke ya, ngerti ya? Keren. Iya. Ya, puji Tuhan. Saya kayaknya harus melompati beberapa poin. Karena tanpa terasa kadang-kadang saya korbannya lama, bisa sejam. Saya bingung juga ya. Kadang-kadang materinya sama, selalu sama 3 halaman gitu. Tapi bisa kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Kayaknya saya harus ngurang-ngurangi. Kenapa? Semakin banyak jam terbang kita khotbah. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita udah banyak berbendara di kepala gitu. Jadi kadang-kadang satu poin aja kita bisa ngembangkan ke berapa gitu Bapak Ibu. Ya itu ditentukan karena jam terbang juga ya. Karena apa? Semakin banyak kita jam terbangnya, semakin banyak ide-ide yang sudah ada di kepala kita gitu Bapak Ibu. Jadi satu trigger aja, satu poin aja tiba-tiba kepancing banyak poin tadi gitu Bapak Ibu. Jadi makanya tanpa terasa jadi panjang. Ya kan? Tapi kalau kita baru khotbah, kalau masih baru belajar, ya Bapak Ibu, kayaknya lama gitu khotbah rasanya ya. Karena kehabisan materi. Karena masih blank dalam pikirannya kan, belum ada yang bisa ditarik gitu Bapak Ibu. Tapi kalau udah semakin jam terbangnya banyak, saudara bisa dapat ide-ide baru selalu. Apalagi ada pewahyuan dari Tuhan. Wah,
makin berkembang itu khotbah ya. Iya, itu biasa itu. Amin Bapak Ibu. Nah, Adam dan Tuhan Yesus. Iya, karena pelanggaran satu orang dan itu adalah Adam, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih benar lagi, anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang. Jadi Tuhan Yesus itu disebut juga Adam kedua. Adam pertama menghilangkan segala sesuatu milik manusia, tapi Adam kedua memulihkan segala sesuatu yang sebelumnya hilang dari hidup manusia. Amin Bapak Ibu. Jadi Adam pertama itu menghilangkan segala sesuatu loh Bapak Ibu. Iya. Menghilangkan kita hidup, menghilangkan kesamaan dengan Allah, menghilangkan kuasa. Tapi Tuhan Yesus mengembalikan semua itu. Itulah sebabnya di dalam Yesus terjadi pemulihan bagi hidup kita. Amin. Iya. Jadi Adam kedua itu memulihkan. Adam pertama itu menghilangkan segala sesuatu. Adam kedua itulah Tuhan Yesus memulihkan, mengembalikan segala sesuatu yang hilang dari hidup manusia. Amin. Coba Roma 5 ayat 17 ini menjadi ayat terakhir. Roma 5 ayat 17 coba Bu. Dah. Ini saya bacakan ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini oleh satu orang itu siapa? Adam. Oleh Adam maka manusia kehilangan segala sesuatu. Jadi ketika manusia Bapak Ibu berdosa, maka manusia itu kehilangan Roh Kudus. Dan ketika manusia kehilangan Roh Kudus, maka kehilangan Allah, kehilangan segala sesuatu. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus menebus kita, maka kita kembali kudus. Maka Roh Kudus bisa kembali atas hidup kita. Dan itulah sebabnya sekarang orang Kristen menjadi bait Roh Kudus. Sudah pulih lagi kita. Seperti Adam dan Hawa masa lalu. Sebelum berdosa. Iya Bapak Ibu, luar biasa ya. Ya, saya kasih ilustrasi lah. Ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu, misalkan ini, coba buka Bu, Kejadian 2 ayat 7 Bu. Soalnya ternyata baru 30 menit, harus saya panjangin ini. Iya, soalnya 30 menit kok kayaknya kayak ini, kayak main-main gitu ya, enggak ya. Misalkan Kejadian 2 ayat 7 ya. Ini kita baca dulu ayatnya ya. Supaya saudara dapat singkapan ini luar biasa loh, benar. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi awalnya manusia itu dari debu tanah. Misalkan debu tanah itu adalah tisu nih, tempat tisu nih, debu tanah. Awalnya gini. Kemudian apa? Allah meniupkan nafas hidup atau roh Allah. Kaget enggak Bapak Ibu? Ini pendeta lagi iseng. Misalkan Allah meniupkan nafas hidup, ini air mineral ini. Nah ini, ketika manusia ditiupkan nafas hidup, manusia itu menjadi tadi ayat makhluk yang hidup. Ya makhluk yang hidup ya, saya geser ke sini. Bukan hanya makhluk yang hidup, apalagi manusia yang dapatkan dengan napas Allah ini atau roh Allah ini. Manusia itu menjadi serupa segambar Allah. Kenapa? Ini roh Allah. Roh Allah dalam manusia. Jadi manusia menjadi serupa segambar Allah. Oke? Ya. Apalagi yang didapat oleh manusia ketika ditiup oleh napas hidup. Manusia itu menjadi berkuasa. Kenapa? Karena yang ditiup adalah Roh Kudus, roh Allah. Sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuasa. Maka ketika manusia ditiupkan roh Allah, itu dia menjadi berkuasa. Amin Bapak Ibu. Tapi sayang disayang, anak kambing sayang. Karena manusia jatuh dosa, Roh Kudus pergi. Kenapa Roh Kudus pergi? Karena kekudusan tidak mungkin bersatu dengan dosa. Terang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Maka Roh Kudus pergi, nah, kembali. Harus 2 kali, datang dan pergi harus ada bunyinya biar mantap. Sekarang yang tinggal apa? Ketika Roh Kudus pergi dari manusia, debu tanah lagi.
Debu tanah itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Itulah sebabnya manusia itu menjadi disebut mati. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Jadi manusia itu menjadi benda mati karena debu tanah itu benda mati. Apalagi yang hilang dari manusia? Manusia itu tidak lagi serupa segambar karena Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Apalagi kuasa juga hilang dari manusia karena manusia telah kehilangan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah membuat manusia hidup, manusia menjadi serupa segambar Allah, dan manusia penuh dengan kuasa. Pergi Roh Kudus, hilang semuanya. Jadi hilang semua kan akibat Adam jatuh dalam dosa kan? Iya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, semua dipulihkan. Lewat penembusan Yesus, manusia tidak lagi berdosa. Dan ketika manusia tidak lagi berdosa, maka Roh Kudus bisa kembali ke manusia. Itulah sebabnya orang Kristen menjadi bait Roh Kudus kembali. Dan ketika manusia, orang Kristen menjadi bait Roh Kudus, kembali manusia menjadi hidup, kembali manusia serupa segambar Allah, dan kembali manusia berkuasa. Itulah sebabnya orang Kristen harusnya punya ciri kuasa. Itulah yang dikatakan Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini, tanda-tanda mujizat menyertai orang percaya. Bisa mengusir setan, bisa memegang kepala ular, bisa minum racun maut tidak binasa, tidak celaka, dan ditumpangkan tangan pada orang sakit, sembuh. Kalau itu kembali berkuasa kan? Kenapa? Roh Kudus sudah ada. Dan Roh Kudus bisa turun. Syaratnya harus dibebaskan dari dosa. Itulah sebabnya sebelum Roh Kudus turun harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itulah hanya orang Kristen yang punya Roh Kudus. Karena hanya orang Kristen yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Paham Bapak Ibu? Nah itu dia. Keren kan? Iya. Luar biasa kan? Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu. Kita beruntung punya Tuhan Yesus. Karena lewat Tuhan Yesuslah kita diampuni segala dosa kita, dihapuskan dosa kita, maka kita dipulihkan kembali seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dan Adam itu, saudara tahu kuasanya Adam itu kayak seperti apa dulunya? Saudara terbayang gak kira-kira kuasa Adam zaman dulu? Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Itulah seperti Tuhan Yesus ketika datang ke bumi. Karena Yesuslah gambaran manusia yang bebas dosa. Saudara itu? Dan Yesus itu disebut manusia. Yesus telah mengosongkan dirinya. Jadi benar-benar manusia. Dan itulah gambaran Adam sebelum jatuh dosa. Dan Yesus juga berkata, Roh Allah ada padaku. Iya kan Bapak Ibu? Sehingga aku memberitakan kabar baik kepada orang miskin dan segala macam. Benar Bapak Ibu. Jadi bentuk Adam atau kuasa Adam sebelum jatuh dosa itulah seperti Tuhan Yesus ketika turun ke dunia. Luar biasa kan? Itu juga yang terjadi bagi orang Kristen. Ketika orang Kristen percaya kepada Yesus, maka hidup kita berkuasa seperti Tuhan Yesus. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika kamu percaya kepadaku, kamu juga bisa melakukan apa yang aku perbuat, bahkan lebih besar lagi. Ada ayatnya, ucapan Tuhan Yesus. Jadi saudara sebenarnya bisa berkuasa seperti Tuhan Yesus. Makanya ciri orang Kristen itu ada kuasa. Karena kita sudah berkuasa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, maka kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Iya, makanya aneh kalau ada orang Kristen yang menolak mujizat. Itu ciri orang Kristen. Gak sadar itu orang. Yang menolak kuasa mujizat. Iya ciri orang Kristen. Coba kita buka deh ayatnya. Pada Bapak Ibu, kayak masa sih ada ayat? Iya. Markus 16 ayat 17. Setelah itu Markus 16 ayat 20. Untuk menunjukkan bahwa orang percaya, ya bukan orang Kristen ya. Kadang-kadang orang Kristen itu Kristen KTP. Karena bapak mamanya Kristen, dia jadi Kristen. Jadi bukan karena percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi beda ya. Kristen KTP dengan orang percaya ya. Nah beda. Oke Bapak Ibu ya, beda ya. Iya, jadi gak semua. Bahkan gak semua pendeta juga orang percaya. Buktinya dari mana Pak? Buktinya adalah seringkali mereka khotbah tidak lagi tentang Yesus. Iya, saudara buktikan sendiri di gereja saudara. Seringkali pendeta tidak lagi pernah menyebut nama Yesus di khotbah-khotbahnya. Dan itu menunjukkan dia tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Iya, kok bisa gitu Pak? Kok bisa gitu Pak? Iya, ketika saudara dulu pacaran apa yang terjadi? Pasti saudara bicara tentang pacar saudara. Benar kalau gue ya? Iya, ketika saudara sedang pacaran. Kenapa pacar saudara itu ada di hati saudara? Benar kan? Tapi ketika saudara benci kepada pacar saudara, sudah putus dari pacar saudara, maka tidak pernah lagi saudara bicara tentang
pacar saudara itu ya, mantan saudara kan, nggak pernah kan? Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di hati saudara, maka setiap kali khotbah harus Yesus saudara sebutkan. Itu menjadi bukti saudara sayang Yesus atau tidak, kasih Yesus atau tidak, percaya Yesus atau tidak. Kalau khotbah saudara tidak pernah menyebutkan nama Yesus, layak nggak saudara disebut lagi orang percaya? Nggak layak. Amin. Walaupun saudara pendeta, nggak layak disebut orang percaya. Kenapa? Terbukti dari khotbah saudara tidak pernah lagi menyebut nama Yesus. Itu menunjukkan Yesus tidak ada lagi di hati saudara. Tuh, saudara itu? Tuh. Jadi nggak semua orang Kristen bahkan pendeta itu disebut orang percaya. Tapi yang benar-benar percaya Yesus sebagai fokus hidupnya. Itulah baru disebut orang percaya. Amin. Dan ketika kita berfokus kepada Yesus, tanda-tandanya ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi ini tanda-tanda orang percaya, bukan tanda-tanda orang Kristen. Kalau orang Kristen bisa saja Kristen KTP. Oke? Mereka akan mengusir setan-setan. Tuh kan, kita punya kuasa mengusir setan. Iya, demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 ya. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Tuh kan, jadi mujizat ini tanda orang percaya. Bukan tanda suatu gereja, bukan tanda seorang pendeta. Tidak, tapi tanda orang percaya. Tapi saya ingin katakan lagi, tidak semua orang Kristen orang percaya. Tidak semua juga pendeta orang percaya. Lihat di khotbah saudara, itulah menunjukkan saudara orang percaya atau tidak. Kalau pendeta tidak pernah khotbahkan Tuhan Yesus, dipertanyakan, saudara itu termasuk orang percaya atau tidak. Kelihatan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah, karena tanda-tanda mujizat menjadi ciri orang percaya, maka gereja saudara harus juga ada tanda mujizat. Bukan berarti orang Kristen ngejar mujizat, tidak. Mujizat itu adalah buah. Jadi ketika kita berfokus kepada Yesus, mujizat itu akan buah, akan muncul dengan sendirinya. Berarti itu? Iya. Ayat 20, coba Bu. Markus 16 ayat 20. Mereka pun, siapa nih mereka? Itu murid-murid. Pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi murid-murid itu pergi memberitakan apa? Injil. Injil itu apa artinya? Kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kabar baik tentang Tuhan Yesus sebenarnya bukan hanya empat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi seluruh Alkitab ada tentang Tuhan Yesus. Tapi perjanjian lama, Tuhan Yesusnya masih tersembunyi. Injil Tuhan Yesus dinyatakan dari kelahiran sampai kenaikan ke surga. Surat-surat pengajaran Yesus dijelaskan. Oke Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya Alkitab juga kalau sekarang kan dibagi atas dibagi atas 2. Perjanjian lama dan perjanjian baru kan. Kalau menurut saya Alkitab harus dibagi 3. Kenapa harus dibagi 3 Pak? Karena Allah itu Tritunggal. Jadi kalau Allah itu harus punya peran, tergambar perannya di Alkitab. Perjanjian lama dominan Allah Bapa. Tuhan Yesus juga ada kadang-kadang, Roh Kudus juga ada kadang-kadang, tapi masih dalam bentuk simbol. Injil, Tuhan Yesus yang dominan, walaupun Allah Bapa kelihatan. Pada saat Yesus dibaptis, terdengar suara dari surga. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ya, lalu surat-surat. Ketika Tuhan Yesus naik surat, turun Roh Kudus. Roh Kudus lah yang bekerja pada masa surat-surat. Jadi Tritunggal Allah itu bekerja, dinyatakan dalam Alkitab. Enggak mungkin salah satu Allah Tritunggal nganggur, enggak mungkin. Masa Allah nganggur? Yang benar aja nganggur. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi Tritunggal Allah itu berperan dalam Alkitab. Makanya Alkitab terbagi 3. Perjanjian lama dominan Allah Bapa, Injil dominan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, turun Roh Kudus, maka surat-surat dominan Roh Kudus. Tuh kan? Cantik kan pembagiannya? Iya, karena nggak mungkin Allah Tritunggal ada satu nganggur. Paham Bapak Ibu ya? Paham kan? Lah iya dong, Allah kan Tritunggal kan? Iya, makanya Alkitab juga harus tergambar dalam Tritunggal Allah. Perjanjian lama, Injil dan surat-surat. Perjanjian lama dominan Allah Bapa, Injil dominan Tuhan Yesus, dan surat-surat dominan Roh Kudus. Karena Roh Kudus telah turun pada saat Pentakosta. Lah iya dong, kalau enggak perannya Roh Kudus, peran siapa? Orang Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Tuh, lah iya dong, iya kan? Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga kan? Lah sekarang
Siapa yang menyertai manusia? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus lah yang berperan dalam surat-surat mulai dari Kisah Rasul sampai Wahyu. Tuh. Jadi saudara makin pinter. Saudara lebih pinter dari banyak pendeta sekarang. Bener. Iya kan? Iya, mana ngerti mereka gini kan? Iya, jadi Alkitab itu harus terbagi atas Tritunggal Allah. Cakep. Jadi nggak mungkin kan Allah ada salah satu nganggur. Jadi harus terlihat karya Allah itu, Tritunggal itu pada Alkitab. Tuh, cakep kan? Iya. Nah, jadi saudara udah tingkatan doktor jadinya. Iya kan? Iya, jarang-jarang itu ya Bapak Ibu ya. Nah, amin Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Oh, ayat 20 belum saya baca tadi. Nih, Markus 16 ayat 20. Nih saya bacakan. Udah tadi ya. Nah, jadi saat kita memberitakan Injil atau berita tentang Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus turut bekerja. Tuh, Tuhan Yesus turut bekerja. Jadi ketika kita khotbahkan tentang Tuhan Yesus turut bekerja. Kenapa Tuhan Yesus mau ikut bekerja, turut bekerja? Karena ini berita tentang Yesus. Jelas saja Tuhan Yesus berkepentingan. Makanya turut bekerja. Tapi ketika pendeta tidak mengkhotbahkan Tuhan Yesus, tapi tentang kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus tidak peduli, tidak ikut bekerja. Apaan tuh? Gitu. Bukan tentang saya tuh. Iya Bapak Ibu kan? Iya. Demikian juga tadi turut bekerja apalagi meneguhkan firman itu. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Makanya khotbah tentang Yesus pasti ada mujizat dalam pelayanan pendeta itu. Pasti. Iya. Dan ketika pelayanan penuh mujizat, saudara saya ingin katakan, gereja saudara akan banyak mujizat. Pasti banyak. Iya, kenapa? Tuhan turut bekerja dan Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Dengan mujizat-mujizat. Amin. Iya, tapi ketika pendeta hanya khotbah tentang kehidupan sehari-hari, tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Amin. Itu gak akan ada hasilnya, gak ada mujizat. Dan memang ciri orang Kristen itu adalah kita harus memberitakan tentang Yesus. Dan itu terlihat dari apa? Saat Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 11 dikatakan pada saat murid-murid beroleh Roh Kudus, maka mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kisah Rasul 2 ayat 11. Iya. Demikian juga 1 Petrus 2 ayat 9. Apa dikatakan? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Tugasnya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Jadi orang Kristen itu memang harus memberitakan perbuatan besar dari Allah. Itu terlihat pada saat Pentakosta, itu terlihat juga dalam imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Amin. Nah, mungkin kita kejar lagi, mungkin saudara orang termasuk kritis. Pak, kenapa kita orang Kristen harus memberitakan perbuatan besar Allah, Pak? Kenapa enggak tentang perbuatan manusia, Pak? Kan perlu juga, Pak. Saudara tahu kenapa? Jawabannya adalah, saya tanya dulu saudara. Kristen itu agama atau bukan? Nah, bukan ya. Agama itu apa sih? Agama adalah upaya manusia untuk mengenal Allah, untuk menyembah kepada Allah, dan agar Allah memberkati hidupnya dan menyelamatkan hidupnya. Itulah kira-kira agama. Jadi upaya manusia. Kekristenan bukan upaya manusia. Kekristenan adalah upaya Allah mencari manusia yang terhilang. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku diutus untuk mencari domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi Allah yang bekerja, bukan lagi manusia. Dan ketika Yesus naik ke surga, murid-muridlah yang melanjutkan untuk mencari domba-domba yang hilang dari umat manusia. Jadi kekristenan itu bicara tentang Allah yang bekerja. Dan kalau Allah yang bekerja, ya pantasnya kita hanya memberitakan perbuatan besar dari Allah, bukan manusia. Karena yang bekerja ini bukan manusia, Allah. Amin, Bapak Ibu. Saudara paham? Makanya kekristenan itu bukan lagi kayak agama lain. Manusia yang bekerja. Kalau manusia yang bekerja, benar. Kita harus memberitakan perbuatan manusia. Bagaimana harusnya bersikap sesuai agama mereka. Tapi kekristenan tidak lagi agama. Itu adalah upaya Allah untuk mencari umatnya yang hilang. Domba-domba yang hilang. Karena itulah tidak relevan lagi orang Kristen bicara kehidupan sehari-hari. Paham itu? Kenapa? Lah yang bekerja Allah kok bukan manusia. Buat apa lagi khotbah sehari-hari? Khotbahkan tentang perbuatan besar Allah dong. Lah iya dong, yang relevan kan gitu kan. Makanya pendeta, orang Kristen khotbahkan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah.
Karena apa? Kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan adalah Allah yang bekerja. Coba saudara lihat juga ketika Adam jatuh dosa. Apa yang dikatakan? Allah mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Jadi yang mencari siapa? Allah. Kalau agama lain, Allah, di manakah engkau? Beda kan? Beda kan? Lah iya beda. Kalau kekristenan adalah Allah yang mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Iya. Jadi beda kekristenan dengan agama lain. Agama lain itu benar agama. Kekristenan bukan agama. Bukan manusia yang mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Paham? Bapak Ibu? Tuh singkapan lagi. Saudara lebih hebat dari banyak pendeta sekarang. Keren kan? Keren kan? Itu. Nih ayat penutup lah. Ada berapa menit Bu? Udah sejam? Nah udah. Kalau enggak satu ayat lagi. Soalnya saya bisa fleksibel lah khotbahnya. Kalau udah jam terbang udah makin banyak. Khotbah itu fleksibel Bapak Ibu. Mau panjang, mau pendek. Oke Bapak Ibu ya. Saudara diberkati, amin. Kita tundukkan kepala kita.